sedulur TV Al-Waha, nyatanya Allah menjanjikan atau memberikan keistimewaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang pernah menentang Rasulullah, orang yang pernah mengubur bayi hidup-hidup, orang yang pernah menyembah berhala. Tapi semuanya itu diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat syahadat. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buluwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebelum kita membahas tentang Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto yang kedua Republik Indonesia, di mana kemarin tanggal 10 November pada peringatan Hari Pahlawan, Presiden Soeharto ini mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional. Namun demikian, ada terjadi pro dan kontra. Pantaskah Bapak Presiden Soeharto, Presiden yang kedua Republik Indonesia itu mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional atau tidak? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka kita akan bahas hal ini. Apakah menurut Anda setuju atau tidak? Tapi sebelum kita bahas, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya ingin berdoa kepada Allah untuk Anda yang saat ini sedang sakit, baik sakit medis ataupun sakit non medis, apapun saja jenis penyakitnya, entah itu penyakit medis, stroke, diabetes dan lain sebagainya, atau penyakit non medis, kesurupan, kena gangguan jin dan lain sebagainya. Kami memberikan penawaran kepada Anda berupa Basalwa Herbal Plus Air Wudhu. Herbal Plus ini bukan hanya sekedar herbal biasa, tetapi sudah dipadukan dengan kekuatan air wudhu, yang insya Allah akan berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit lahir ataupun penyakit batin, penyakit medis ataupun penyakit non medis. Harganya sekehendak Anda, seikhlasnya Anda, dan ini ada paketnya, Basalwa Spiritual Water. Insya Allah apabila Anda membeli produk ini, Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu pahala infak, karena hasil penjualan produk ini akan dialokasikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Dan yang kedua, Anda akan mendapatkan penyembuhan lebih cepat, insya Allah. Karena sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, dawinu maridukum bis-sadaqah, obatilah penyakitmu dengan berinfak, bersedekah. Dan Anda berinfak kepada Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran, kemudian mendapatkan paket Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu. Nah, sedulur TV Al-Waha, untuk mendapatkannya silahkan Anda hubungi nomor admin TV Al-Waha 088 22 14 98 123. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita bahas. Ada yang mengatakan bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional karena dosa-dosanya. Sedulur TV Al-Waha, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, Profesor Al-Munhar Gonggong, seorang yang menjadi ahli sejarah dan merupakan yang melakukan penelitian terhadap beliau mantan Presiden Soeharto, sehingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengangkatnya, memberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Pembicaraan saya kali ini tolong ditanggapi, jangan dalam arti kata bahwa
memang harus diakui, terlepas daripada apakah kita pendukung Presiden Soeharto ketika jadi presiden selama 32 tahun atau menjadi oposisi pada zaman itu adalah hal yang faktual. Karena itu saya akan berbicara sebagaimana yang saya ketahui sejak saya masih mahasiswa di Jogja sampai sekarang. Nah, persoalan utama yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini adalah apakah Jenderal Besar Soeharto itu berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional atau tidak. Nah, di Kompas kemarin sudah ada gambar sejumlah tokoh termasuk Romo Magnis, mantan Jaksa Agung Marsuki Darusman dan sebagainya di foto itu, dan mengatakan juga bahwa ada 500 orang yang bertanda tangan mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto. Nah, sebenarnya begini, kalau kita melihat perjalanannya, maka kita bisa melihat kalau kita mau melihat mulai dari sejak dia menjadi presiden, pejabat presiden tahun 67, kemudian menjadi presiden penuh pada tahun 68 sampai dengan jatuhnya atau ketika menyatakan diri berhenti sebagai presiden. Jadi dia tidak menggunakan istilah mengundurkan diri, melainkan berhenti sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 98. Nah, begini, harus diakui kalau dimulai dari 67, sebenarnya faktanya waktu itu negara kita itu negara bangkrut. Inflasinya saja 600%. Tapi Pak Harto mengambil tanggung jawab sebagai presiden dengan didukung oleh berbagai pihak, terutama sejumlah ekonom dari UI, murid-murid atau rekan-rekan dari ayah presiden sekarang, yaitu Profesor Sumitro, dan kemudian berhasil memperoleh dukungan dari berbagai negara yang bersedia untuk memberikan bantuan keuangan untuk membangun ekonomi Indonesia kembali. Itu fakta pertama. Pak Harto berkuasa, tetapi berkuasa terus-menerus sampai 32 tahun itu sambil pembangunan memang dilaksanakan. Itu harus diakui. Pembangunan. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya bagi saya sebagai seorang guru, yaitu persoalan pendidikan. Mengapa? Sebelum Pak Harto, yang namanya sekolah itu, jangankan SMP, SD aja belum tentu ada di kecamatan. Bahkan di kota tertentu SMA itu cuma hanya di ibu kota kabupaten. Paling-paling juga ada satu. Tapi ketika Pak Harto jadi presiden, pendidikan itu mulai menyebar. SD pasti ada SD Impres. Pasti ada pada tingkat, paling tidak pada tingkat kecamatan pasti ada satu SD. Bahkan sudah ada SMP, bahkan dalam perkembangannya ada yang untuk SMA dan seterusnya. Jadi dari segi pendidikan, Pak Harto itu harus diakui dia yang pemerintah pertama yang menyebarkan pendidikan dari tingkat SD pasti ada di daerah, paling tidak di kecamatan pasti ada sekolah dasar. Itu penting, itu yang penting juga. Nah, lalu kemudian kalau pembangunan ekonomi memang negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang terutama dan sebagainya itu memberi dukungan. Belanda memberi dukungan, bahkan ketua intergovernment yang membantu Indonesia itu, keuangan untuk pembangunan Indonesia itu Belanda justru yang ketua IGI gitu. Dan dengan pinjaman dan bantuan dari berbagai negara, akhirnya ekonomi Indonesia mulai berkembang, mulai kembali mempunyai kekuatan tertentu. Dan nanti dalam perkembangannya
bahkan diakui bahwa Indonesia bersama negara Asia Tenggara lainnya bisa berkembang menjadi sebuah negara yang berhasil membangun ekonominya ketika itu. Jadi kalau dilihat dari segi ini, ya Pak Harto mempunyai pemikiran, mempunyai langkah-langkah tertentu yang kemudian membawa Indonesia bisa bertegak kembali, istilah tanda kutip bertegak kembali setelah mengalami kebangkrutan tahun 67 itu. Dalam batas tertentu sebenarnya kalau dimulai dari awal yang saya katakan tadi, dia berhasil membangun ekonomi Indonesia kembali. Nah, kelemahannya apa? Dalam proses pembangunan itu, setelah berhasil terjadi korupsi dan sistem otoriter. Itu yang menjadi persoalan. Jadi apakah itu dianggap pantas dengan kenyataan-kenyataan seperti itu? Ya saya sekali lagi kembalikan kepada presidennya yang sekarang itu. Kalau dari segi jasa tertentu mengembalikan kondisi ekonominya yang hancur itu, ya mungkin itu menjadi salah satu faktor utama. Pendidikan juga menyebar, ada SD Impres, pernah diejek oleh Pak Jokowi, nanti pembangunannya kayak SD Impres yang IKN, karena kan dia mau pakai orang asing, lalu ada yang nolak kan. Padahal SD Impres itu yang mempunyai arti penting dalam penyebaran pendidikan. Sudah ada pendidikan SD di kecamatan, bahkan sudah ada SMP-nya, SMA-nya udah mulai lebih menyebar juga, dan sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Nah, itu dia Sedulur TV Al-Waha, penjelasan yang cukup detail dari Profesor Anhar Gonggong, di mana apabila kita mau berpikir objektif, oke lah Soeharto turun jabatan akibat yang kita kenal dengan KKN, kura-kura ninja, atau kanan kiri nuntun, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu manusiawi. 32 tahun Presiden Soeharto memimpin negara ini, begitu lamanya. Tetapi kita juga perlu ingat, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong tadi, bahwa apabila Soeharto tidak naik sebagai presiden, bisa jadi hari ini tidak ada Indonesia. Bisa jadi hari ini tidak ada Indonesia, Sedulur TV Al-Waha. Kenapa? Pada saat itu negara Indonesia itu negara bangkrut. Kalau misalkan sampean yang jadi presiden, belum tentu jadi itu. Tetapi alhamdulillah berkat Presiden Soeharto naik jabatan sebagai presiden, akhirnya beliau mampu mengatasi semuanya, sehingga layaklah diberi gelar. Kalau dulu diberi gelar Bapak Pembangunan itu oleh MPR, sekarang oleh Presiden diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional. Pantaslah. Karena apa? Apabila sebuah gelar pahlawan itu diberikan kepada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah memiliki seorang pun pahlawan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sangat luar biasa di dalam Islam. Apakah beliau orang bersih? Ya kan? Kita tidak bisa memungkiri bahwa sebelum Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang membela Rasulullah dengan jiwa raganya sepenuh hati, beliau adalah orang yang pertama sebelumnya menjadi orang yang paling keras dalam menentang Nabi Muhammad. Apakah kemudian ketika Allah menjanjikan bahwa salah satu orang yang dijanjikan surga tanpa hisab itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, apakah Rasulullah melihat kesalahan-kesalahan? Apakah Allah melihat kesalahannya Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah membunuh bayi hidup-hidup, yang pernah menentang Rasulullah? Apakah kemudian Allah melihat itu? Melihat kejahatan Umar bin Khattab sebelum Islam itu menjadikan kemudian tidak layak menjadi orang yang dijamin surga? Nyatanya, sahabat TV Al-Waha,
sedulur TV Al-Waha, nyatanya Allah menjanjikan atau memberikan keistimewaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang pernah menentang Rasulullah, orang yang pernah mengubur bayi hidup-hidup, orang yang pernah menyembah berhala. Tapi semuanya itu diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat syahadat. Begitu pula mantan Presiden Soeharto. Kalau kita akan mengangkat orang menjadi pahlawan dengan catatan tidak pernah melakukan kesalahan, saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Profesor Anwar Gonggong, mestinya kita perlu menyadari, jangan hanya karena kesalahan kecil, kemudian jasa-jasa besarnya itu dilupakan. Dan itu apabila dilakukan, kita melupakan jasa-jasa besarnya hanya karena melihat keburukan-keburukannya, maka pada saat itulah kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Saya Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.